Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Agustiani, NIM 18030161117, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang praktik pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum sebagai kolaborasi dari PPL Mandiri UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini berupa video praktik karena di MTS Darul Ulum masih menggunakan sistem pembelajaran daring. Jadi media yang digunakan kita melalui WhatsApp group, dan nanti juga kita memakai Google Classroom itu. Ya. Pada pembukaan atau pendahuluan saya mengucapkan salam dan perkenalan sebelumnya karena baru dimasukkan ke grup WhatsApp kelas 7C. Nah, selanjutnya mengucapkan salam, kemudian menyapa peserta didik atau siswa-siswa ini di grup WhatsApp kelas 7C. Kemudian setelah itu saya memberikan arahan atau memerintahkan siswa-siswi peserta didik untuk membuka Google Classroom karena materi pembelajaran kali ini sudah saya kirimkan atau sudah saya share di Google Classroom. Nah, setelah memberikan perintah atau arahan untuk siswa-siswi membuka Google Classroom, selanjutnya kita beralih ke Google Classroom. Selanjutnya kita beralih ke Google Classroom ini. Pada tanggal 16 Agustus saya telah memberikan materi berupa PPT. Nah, karena ini sudah ada atau sudah sampai di bab 2. Nah, ini materi yang saya kirimkan berupa PPT. Nah, ini PPT-nya tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita membahas tentang ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ayat dan hadis yang di dalamnya terdapat kekuasaan dan rahmat Allah. Yang pertama ini ada Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ini ayat 1 sampai 10. Nah, kemudian ini juga terdapat kosakata. Diharapkan nantinya pada pembelajaran kali ini peserta didik mampu menjelaskan tentang terjemah dari arti kata per kata. Kemudian dapat menjelaskan penjelasan secara singkat dari ayat dan hadis yang dipelajari pada pembelajaran kali ini. Ini ada arti secara keseluruhan, kemudian penjelasan singkat tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Selanjutnya ayat yang terdapat tanda kekuasaan Allah selanjutnya adalah Quran surat Ali Imran ayat 190. Kemudian terjemahnya, kemudian sedikit penjelasannya. Setelah itu ada dari hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah ini dan penjelasan singkatnya. Nah, itu tadi materi yang saya kirimkan melalui Google Classroom yang dapat diakses peserta didik karena
pada pembelajaran Al-Quran hadis itu memang memakai Google Classroom, jadi tinggal meneruskan saja ketika saya praktik melakukan PPL kolaborasi di MTS Darul Ulum. Setelah pemberian materi dan menunggu peserta didik membaca atau memahami materi yang telah saya share, kemudian pada akhir pembelajaran saya memberikan tugas untuk peserta didik. Nah, ini tugasnya langsung saya share ke Google Classroom. Jadi itu tugasnya menuliskan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 beserta artinya. Kemudian tugas ini waktu pengerjaannya dibatasi sebelum hari Jumat itu. Untuk tugas yang tadi yang telah saya berikan, setelah mengirimkan tugas tidak lupa saya memberikan pengantar kata untuk menyimak PPT tadi. Kemudian tugasnya yang sudah dikirimkan untuk segera dikerjakan. Untuk tugasnya ini di kelas 7C ini sudah ada yang mengirimkan tugas sebanyak 10 orang. Ini 10 orang. Kemudian dari tugas-tugas tersebut bisa langsung dikoreksi. Nah, ini ada beberapa yang sudah mengirimkan, bisa langsung dikoreksi dan diberi nilai di lembar penilaian yang sudah saya dapatkan dari guru mata pelajaran Al-Quran hadis di MTS Darul Ulum Wates Ngalian. Ada 10 tugas yang sudah dikirimkan. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya itu juga ada 23 Agustus juga saya mengirimkan tugas. Kemudian karena waktu PPL kolaborasi itu hanya 3 minggu, tidak lupa saya mengingatkan lagi untuk peserta didik mengerjakan tugas baik yang tanggal 16 tadi Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan yang tanggal 23 itu. Itu tadi pemaparan dari saya terkait praktik pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum dengan sistem daring menggunakan WhatsApp group dan Google Classroom seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.